Nama saya Sadari Lembu, SPD. Saya mengajar di SMK Negeri 2 Sumalmole, Kabupaten Nias. Dan saat ini saya sedang PPL di SMK Negeri 1 Sumalmole, Kabupaten Nias, Provinsi Sumatera Utara. Sekarang saya sedang mengikuti program PPG dalam jabatan tahun 2022 di Universitas Negeri Malang. Terima kasih. Yang dipimpin oleh siapa namanya? Ya, silakan depan. Baik teman-teman, mari kita berdoa sesuai kepercayaan kita masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus atas kasih karunia, diberkati untuk memberkati kami dari nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa yang percaya sama-sama kita katakan. Amin. Terima kasih. Nah, silakan dulu ini berdoa, silakan awaskan dulu kertas yang bawah itu. Silakan dibuang. Bersihkan dulu. Jadi kalau ada sampah di bawah meja, nah itu aja udah. Buang-buang itu yang buang. Yang ada di tanganmu buang-buang di. Sudah, tertawa aja sih. Udah. Dan silakan dengarkan namanya dulu ya. Elmin Septining Simbulen, Beriwan Terifat Halawa, Febriani Lamule, Novrian Solembu, dan ini hanya satu orang yang absen tadi ya. Iya. Ya anak-anak, bapak sekalian, pada hari ini ya kita belajar mengenai kewirausahaan. Kenapa Anda belajar kewirausahaan? Ya karena di sini Anda dimotivasi, dibekali untuk bisa mendirikan usaha kelak ketika kamu ya selesai ataupun tamat di sekolah ini. Jadi kamu semangat belajar ya, ingat bahwa masa depanmu itu ada di tanganmu sendiri. Ya, jadi silakan belajar lebih bagus untuk kehidupan yang lebih cemerlang. Adapun kompetensi dasar materi kita yaitu memahami kewirausahaan dan wirausahawan. Tujuan materi kita yaitu mengidentifikasi pengertian kewirausahaan dan wirausaha. Kedua, menentukan tujuan, sasaran, dan asas kewirausahaan. Nah, adapun model pembelajaran yang Bapak ambil pada pertemuan pertama ini yaitu Discovery Learning, di mana Discovery Learning itu peserta didik atau anak-anak saya ya proaktif dalam belajar, sementara guru hanya memfasilitasi ya kamu untuk belajar. Jadi itu Discovery Learning. Nah, adapun penilaian pada pertemuan ini ya Bapak ambil dari sikap, kemudian dari pengetahuan, dan dari keterampilan kamu.
Jadi saya harap anak-anak Papa ya silakan aktif dalam pembelajaran pada pembelajaran hari ini. Jadi itu yang mengenai materi tujuan pembelajaran kita, kemudian sistem penilaian. Nah, sebelum masuk ke materi, ya silakan simak video berikut ini ya. Udah? Nah, dari video ini kira-kira siapa orang yang Anda lihat ini? Dia itu seorang pengusaha atau seorang pejabat? Nah, jadi berapa modal yang dia miliki sebelum mendirikan usaha, awal mendirikan usaha? Berapa? Siapa yang tahu? Ya, berdiri, silakan berdiri. Silakan berdiri. Ya. Ya, itu modal 2 juta. Jadi dia hanya permodalan 2 juta. Nah, mari. Nah, sekarang kita masuk ke materi. Apa itu kewirausahaan? Apa itu kewirausahaan? Siapa tahu? Apa itu kewirausahaan? Silakan dilihat di modul yang sudah Bapak bagi. Siapa yang tahu? Apa kewirausahaan? Ya, silakan. Ya, silakan berdiri. Menurut saya Pak, kewirausahaan itu terbagi dua dari wira dan usaha. Wira itu artinya pejuang dan usaha itu artinya tujuan. Jadi kewirausahaan itu adalah seseorang yang ingin mencapai tujuan. Iya, itu kewirausahaan. Tepuk tangan buat. Ada lagi? Nah, kewirausahaan itu adalah kemampuan dan tindakan untuk menciptakan sesuatu yang dapat memberikan peluang dan nilai tambah. Kewirausahaan ini ada beberapa para ahli mengatakan, termasuk yang pertama yaitu menurut Peter F. Drucker. Nah, siapa yang bisa membaca? Ini yang sulit kamu? Ya, silakan. Menurut Peter F. Drucker, kewirausahaan adalah sifat atau watak yang melekat pada seseorang yang mempunyai kemauan keras untuk mewujudkan gagasan inovatif ke dalam usaha yang nyata dan dapat mengembangkannya dengan hal. Ya, itu kewirausahaan menurut Peter. Ya, tepuk tangan buat. Nah, itulah kewirausahaan menurut para ahli. Ya, dan sekarang masuk ke wirausaha. Nah, apa itu wirausaha? Kalau tadi kewirausahaan, sekarang wirausaha. Apa itu wirausaha? Maksudnya apa itu tujuan dari
kewirausahaan. Tujuan dari kewirausahaan itu yang pertama mampu menciptakan lapangan kerja. Yang kedua mendobrak sistem ekonomi yang ada dengan mengembangkan barang dan jasa yang baru. Yang ketiga menghasilkan kekayaan. Yang keempat menjalankan, mengatur dan berani mengambil risiko bagi pekerja yang dilakukannya di dunia usaha. Dan yang kelima yaitu berani mengambil risiko untuk membuka sebuah usaha di berbagai kesempatan yang ada. Ya, itu tujuan usaha dari kewirausahaan. Tujuan dari kewirausahaan itu adalah mampu menciptakan lapangan kerja. Kedua, mendobrak sistem ekonomi yang ada dengan memperkenalkan barang dan jasa yang baru. Ketiga, menghasilkan kekayaan ekonomi, pertumbuhan dan inovasi. Keempat, menjalankan, mengatur dan berani mengambil risiko bagi pekerjaan yang dijalankannya di dunia usaha. Dan terakhir yaitu berani mengambil risiko untuk membuka sebuah usaha di berbagai kesempatan yang sasaran daripada kewirausahaan. Siapa yang tahu? Silakan juga. Siapa yang tahu sasaran dari kewirausahaan? Ada yang tahu? Ya silakan. Sasaran kewirausahaan yaitu badan usaha negara, organisasi, profesi dan kelompok masyarakat. Kedua, pelaku ekonomi. 1. Pengusaha kecil dan koperasi. 3. Generasi muda, anak-anak putus sekalian dan calon wirausaha. Ya, itu sasaran dari kewirausahaan. Betul sekali. Berikutnya, asas dari kewirausahaan. Apa asas dari kewirausahaan? Ya, silakan. Ada yang tahu? Ya, silakan. Asas dari wirausaha adalah dapat memecahkan masalah dengan cepat, mengambil keputusan secara sistematis, termasuk memiliki keberanian dalam mengambil risiko. 2. Memiliki kemampuan bekerja secara tekun, teliti dan produktif. 3. Memiliki kemampuan berkarya dengan semangat kemandirian. 4. Memiliki kemampuan untuk berkarya di dalam bersama dengan etika bisnis yang sehat. Ya, itu sasaran dari kewirausahaan. Nah, selanjutnya ya untuk ini untuk memperdalam lagi dari materi kita, silakan bentuk kelompok sesuai dengan kelompok yang sudah Bapak bagikan hari itu. Ya, Pak. Ya, silakan bentuk kelompoknya. Ya, silakan. Ya, bentuk kelompok, bawaskan kursi, silakan gabung mejanya. Ya, silakan gabung dengan kelompoknya masing-masing. Masih ingat nama-nama kelompoknya? Silakan bentuk kelompok. Nah, kelompok 3 yaitu mengenai perbedaan antara kewirausahaan dan wirausaha serta contohnya. Jadi silakan ya buka modul yang sudah Bapak bagikan dan silakan buka kerjakan itu apa bedanya dari kewirausahaan dan wirausaha serta contoh-contoh konkretnya yang ada di sekitar lingkungan kita. Jadi itu kelompok 3. Sudah mengerti tugasnya? Ini itu mengungkapkan pendapat dari para ahli mengenai kewirausahaan dan wirausaha. Sudah mengerti? Silakan buka bukunya. Mana bukunya? Mana modul yang sudah Bapak bagikan? Silakan kerjakan. Begitu kelompok lain. Kelompok 5. Nah, tugasnya mengenai asas-asas dari silakan dikerjakan ya. Ayo silakan ya. Udah, ayo silakan kerjakan ya. Ya. Silakan kerjakan. Ada yang kurang paham dengan tugasnya? Tidak, Pak. Yang mengerti semua tugasnya? Sudah. Kalau udah mengerti ya silakan kerjakan. Iya, Pak. Kelompok 1
1. Mana kelompok 1? Udah siap? Ayo, kalau udah siap silakan. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Helmin Sertini Sigula. Saya sebagai ketua kelompok 1. Ya, yang lain, kelompok yang lain silakan perhatikan, silakan simak hasil Baik, kami diskusi akan mereka, ya. membacakan hasil diskusi kami dari kelompok 1 dengan langkah-langkah yang dilakukan untuk menjadi seorang usaha, yaitu terbagi 6. Yang pertama, mulai dari hal kecil, tidak sedikit. Baik, demikianlah hasil diskusi kami. Jika ada pertanyaan, silakan. Baik, kami dari kelompok 3 bertanya kepada kelompok 1 dengan pertanyaan, apa contoh usaha yang mudah kita buat? Baik, kami akan menjawab pertanyaan kelompok. Contoh yang mudah kita buat yaitu usaha dagang sembako, usaha gorengan, dan usaha minuman dingin. Apa teman-teman berterima? Jika ada kata-kata yang kurang dipahami, kami minta maaf. Yahoo. Ya, silakan kelompok 2. Tepuk tangan dulu buat ya. Kelompok selanjutnya, kelompok 2. Ya, di sini ya. Kelompok 2. Baik, kami dari kelompok 2 mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelum kami mempresentasikan hasil diskusi kami, perkenalkan, nama saya Widani Sastria Labola. Baik, kami akan membacakan hasil diskusi kami. Yang pertama yaitu menurut pendapat mengenai perusahaan dan jelaskan pendapatnya tersebut. Jawabannya Demikianlah hasil diskusi kami. Sekian dan terima kasih. Yahoo. Ya, tepuk tangan buat kelompok. Kewirausahaan adalah kemampuan dan tindakan untuk menciptakan sesuatu yang dapat memberikan peluang. Kelompok 3 dengan pertanyaan, apa contoh usaha yang bisa dilakukan oleh seorang pelajar? baik, langsung saja kami menjawab pertanyaan dari kelompok 4 dengan jawaban contoh usaha yang bisa dilakukan oleh seorang pelajar yaitu menjahit, menjual gorengan, menjual keripik yang terbuat dari pisang dan lain-lain. Apakah kelompok 1 mengerti? Mengerti. Baik, masih ada hasil presentasi diskusi kami. Atas perhatian kami ucapkan terima kasih. Yahoo. Yahoo. Ya, tepuk tangan buat. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada kami untuk menyajikan atau mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelum dengan materi tujuan dari kewirausahaan. 1. Meningkatkan jumlah wirausaha yang berkualitas. Ketika seseorang membuka usahanya, untuk pertama kali ia membutuhkan banyak sumber daya manusia untuk membantunya dengan melatih dan membimbingnya. Pemilik usaha tersebut dapat menghasilkan wirausaha yang berkualitas. Kepada kelompok 4 dengan pertanyaan, uraikan tujuan dari kewirausahaan. Kepada teman kami, bisa. Kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 6. Dengan pertanyaan, membutuhkan banyak sumber daya manusia untuk membantunya dengan melatih dan membuat. Semua perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Yahoo. Secara tekun, teliti dan produktif. Ketiga, memiliki kemampuan berkarya dan dengan semangat kemenangan. Yahoo. Ya, tepuk tangan buat. Ya. Terima kasih kesempatannya diberikan kepada kelompok memungkinkan kita untuk bisa. Jawab pertanyaan dari kelompok 5 dengan Ya, Pak. Ya, semangat belajarnya. Jadi masih yang untuk menumbuhkan lagi semangat belajar kita, mari kita masih ingat dengan janji kita tersebut. Ya, biar tambah semangat. Mari dulu berdiri. Ya. Kita masih ingat tepuk I love you. Silakan tepuk I love you 1, 2, 3. Love you. Nah, sekali lagi ya. Sekali lagi tepuk I love you 1, 2,
2, 3. Iya, terima kasih. Baik, ya. Baiknya, jadi sekarang kita simpulkan dari materi kita. Itu kewirausahaan adalah kemampuan dan tindakan untuk menciptakan sesuatu yang dapat memberikan peluang dan nilai tambah. Itu yang pertama. Kedua, wirausaha adalah orang yang dapat menciptakan peluang dan nilai tambah melalui gagasan baru, memadukan sumber daya dan merealisasikan gagasan tersebut menjadi kemudian tugas yang sudah Bapak kasih silakan dikerjakan nanti di rumah ya. Minggu depan nanti saya periksa. Nah, sebelum kita menutup pembelajaran kita, silakan berdoa. Siapa yang Teman-teman, sebelum kita mengakhiri, mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih dan nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, baik, demikian saja pertemuan kita pada pagi hari ini. Selamat pagi, Yahoo.